Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Yunaria Perdana, NIM 175, Prodi Akuntansi Mata Kuliah Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab manajemen strategi. Apa yang dimaksud dengan manajemen strategi? Manajemen strategi itu adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Maksudnya, proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik, agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Proses manajemen dibagi menjadi 5. 1. Pengembangan visi dan misi organisasi. 2. Penetapan tujuan organisasi. 3. Penyusun dan pemilihan alternatif strategi. 4. Implementasi atas strategi yang dipilih. 5. Evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Manajemen strategi dibagi menjadi 2. 1. Strategi korporasi atau corporate strategi. Yang kedua, strategi kompetitif, competitive strategi. Strategi korporasi menentukan segala bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan dan apa yang ditargetnya perusahaan dari bisnis-bisnis tersebut. Jenis strategi korporasi ada 3. 1. Strategi pertumbuhan atau growth strategi. 2. Strategi stabilitas atau stability strategi. 3. Strategi pembaruan atau renewal strategi. Strategi pertumbuhan itu di mana perusahaan melebarkan sayap dan meningkatkan jumlah pasar yang dijadikan target ataupun menambah jumlah produk baik melalui bisnis yang sudah ada maupun dengan membuat bisnis baru. Strategi pertumbuhan ini mempunyai 4 cara. 1. Konsentrasi. 2. Integrasi vertikal. 3. Integrasi horizontal. 4. Diversifikasi. 2. Strategi stabilitas, di mana suatu perusahaan tetap dan terus menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Contoh, The Boeing Company selama berpuluh-puluh tahun berfokus pada bisnis utamanya, yakni sebagai produsen pesawat terbang dan komponennya. Yang ketiga, strategi pembaruan atau renewal strategi. Umumnya diterapkan ketika suatu perusahaan sudah berada dalam masalah, misalnya permasalahan finansial dan perlu untuk bangkit atau memutarbalikkan situasi. Strategi pembaruan ini mempunyai 2 jenis. Yang satu, strategi penghemat atau retrenchment strategi. Yang kedua, strategi putar balik atau turnaround strategi. Strategi kompetitif, strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Tujuan utamanya untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Manajemen strategi itu mempunyai tiga bentuk. 1. Menggambarkan peran keunggulan kompetitif. 2. Menjelaskan 5 model kekuatan Porter. 3. Menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif itu keuntungan lebih dari pesaing yang diperoleh dengan menawarkan konsumen pada nilai yang besar, baik dengan penawaran harga yang lebih rendah atau dengan memberikan keuntungan lebih pada layanan konsumen dengan harga yang lebih tinggi. 5 model itu ada kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3. Strategi kompetitif Porter. 1. Kepemimpinan biaya atau low cost leadership. Bersaing atas dasar memiliki biaya rendah dalam industri. Biaya lebih rendah bila dibandingkan pesaing-pesaingnya. Yang kedua, diferensiasi. Persaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Kemampuan menawarkan sesuatu yang berbeda dari pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, fokus. Bersaing dalam segmen yang sempit, baik
dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Biaya rendah dalam melayani kelompok tertentu atau kemampuan menawarkan sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan selera dari kelompok tersebut. Contoh isu manajemen. Satu keunggulannya, yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut. Dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Dua, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. 3. Internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut ketika manajer berpikir mengenai strategi. Mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Oh iya, ada strategi bertumbuh atau bisa disebut strategi korporasi tadi. Itu sebuah strategi yang digunakan bila sebuah organisasi ingin bertumbuh baik dengan cara menambah jumlah produk yang ditawarkannya atau memperluas pasar yang dilayaninya, baik melalui bisnis atau bisnisnya yang ada sekarang ataupun melalui bisnis atau bisnis baru. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan maupun kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.